Selamat pagi, salam mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 1 Desember 2025, bersama saya Frater Theodul Jima Saputra. Sobat mendoan yang terkasih, hari ini kita diajak untuk meneladani Santo Dionysius dan Redemptus serta merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 8 ayat 5-11. Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat Mendoan yang terkasih, dalam Injil hari ini kita melihat seorang perwira yang datang kepada Yesus dengan kerendahan hati yang luar biasa. Ia berkata, "Tuhan, aku tidak layak engkau datang ke rumahku, tetapi katakan saja sepatah kata maka hambaku akan sembuh." Iman seperti inilah yang membuat Yesus kagum. Iman yang tidak tergantung pada status, latar belakang atau kedekatan fisik, tetapi pada keyakinan mendalam akan kuasa sabda Tuhan. Sikap perwira ini mengajarkan kita bahwa iman sejati selalu lahir dari kerendahan hati, mengakui bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, namun percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bisa meneladani dari kehidupan Santo Dionysius dan Santo Redemptus, dua martir Fransiskan dari Flores dan Jawa, yang dengan rendah hati dan penuh iman menjadi saksi Kristus hingga akhir hidup mereka. Walaupun menghadapi ancaman, penolakan, dan penderitaan, mereka tidak pernah ragu bahwa Tuhan hadir dan menyertai, bahkan dalam situasi paling gelap sekalipun. Kerendahan hati mereka memampukan mereka untuk tetap taat, dan iman mereka menjadi cahaya bagi banyak orang. Semoga kita memiliki iman seperti sang perwira, dan keteguhan hati seperti Santo Dionysius dan Santo Redemptus, iman yang teguh, rendah hati, dan berani bersaksi. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, ajarilah kami memiliki iman yang tulus seperti perwira dalam Injil hari ini. Iman yang percaya pada kuasa sabdamu, meski kami merasa tidak layak. Melalui teladan Santo Dionysius dan Santo Redemptus, teguhkanlah kami agar berani hidup setia kepadamu dalam setiap keadaan. Biarlah kerendahan hati mereka menjadi inspirasi bagi kami untuk selalu mengandalkan Engkau, bukan kekuatan kami sendiri. Semua ini kami aturkan demi Kristus pengantara kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoa.